Halo teman-teman developer, di video sebelumnya kita kan sudah melihat cara dasar menggunakan testing seperti itu dan juga cara menjalankan testingnya seperti apa menggunakan cargo test. Di video kali ini kita akan lihat cara umum untuk mengontrol testing yang kita buat. Option apa aja sih yang bisa kita gunakan dan juga nanti kita melihat cara menggunakan integration test karena di video sebelumnya itu kan terkait dengan unit test. Baik, jadi perintah cargo test sebenarnya itu dia mengcompile kode kita dalam mode test ya, lalu menjalankan hasil dari yang namanya test binary. Sama sih seperti halnya dengan perintah cargo run gitu, yang mengcompile kode kita dan menjalankan hasil dari binary programnya. Dan cargo test ini secara default menjalankan semua tes yang ada secara paralel. Nanti kita coba lihat seperti apa maksudnya. Dan sebenarnya sih kita itu bisa menambahkan option untuk cargo test. Jadi ada dua macam options ya, ada dua macam maksudnya, ada dua macam options. Yang pertama itu option untuk si cargo test dengan perintah cargo test help misalnya. Ini saya clear. Nah, perintahnya itu cargo test kemudian help seperti ini. Ini option yang pertama untuk si cargo test. Kalau saya enter, nah hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada untuk si test binary-nya. Perintahnya beda lagi. Perintahnya yang membedakan itu ada gini double dash seperti ini yang memisahkannya, kemudian ada si option-nya. Nah, kalau yang teman-teman temukan seperti ini, maka ini option untuk si test binary. Kalau saya enter, maka help-nya akan berbeda dengan yang pertama tadi. Seperti itu. Oke? Baik. Jadi, kita tahu kan tadi, seperti yang saya sampaikan, tes secara default itu jalannya paralel, jalannya barengan gitu. Dan di sini dia itu menggunakan thread ya, dia menggunakan threads. Nah, threads-nya itu maksudnya yang ini ya, threads ini. Oke, jadi saya itu ada temukan semacam informasi dari dokumentasi terkait dengan threads ini, yang mana kita itu disarankan atau ya kita disarankan untuk menghindari membuat tes yang saling bergantung satu sama lain. Bisa juga mungkin ketergantungan terhadap sebuah state semacam misalnya itu environment variable serta working directory semacam itulah. Karena tes jalannya kan tadi barengan tuh, ada kemungkinan terjadi bentrok gitu loh. Ada kemungkinannya seperti itu. Kemungkinannya seperti itu terjadinya bentrok. Jadi eh, apa ya, terkait hal semacam itu kita bisa menerapkan option sih sebenarnya. Kita bisa menerapkan option untuk tes binary agar menggunakan satu thread saja. Jadi tesnya apa ya, nggak jalan secara paralel dan kita bisa terhindar dari kemungkinan bentrok tesnya seperti itu. Terkait yang saya sampaikan ini teman-teman nanti bisa coba cek di bagian dokumentasi ya. Saya sudah sertakan URL ataupun linknya terkait dengan penjelasannya di situ. Oke, optionnya apa begitu? Optionnya itu begini, simple banget kok. Cargo, tes, kemudian kita pakai option test binary ya. Berarti di sini tes, di sini nama ininya, nama optionnya begitu. Kemudian seperti ini. Nah, kalau ini saya running juga sebenarnya dia running sih, dia jalan normal. Cuman ya itu di sini dia jelas menggunakan satu thread saja. Oke, tapi ada trade off sih menggunakan yang option ini. Trade off-nya itu proses jalan tesnya akan menjadi lambat. Itu aja sih. Jadi kalaupun teman-teman punya apa ya tes yang sangat banyak nanti ya trade off-nya itu akan lambat seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan output dari tes. Jadi jika tes kita sukses begitu, print line makro dari sebuah fungsi yang kita tes itu nggak muncul loh secara default. Oke, maksudnya gimana? Misal nih, saya di sini ada buatkan ini. Ini mungkin saya tutup dulu deh yang ini. Ini saya tutup. Lalu di atas ini udah ada simple function. Nah, seperti ini. Ini saya pakai yang prints and returns function ya. Prints and returns 100 function gitu. Oke. Kalau saya save, kemudian saya running. Ntar dulu deh. Ya running dulu bener. Cargo test. Kalau saya running, nah kalau di sini kita hanya dapati hasil dari print line makro tadi di posisi tes yang gagal aja kan. Ini kan will fail. Nah, muncul nih filenya agak I got the value. Di sini kan muncul nih. Tapi dia hanya muncul di tes yang gagal. Jika kita pengen nih nampilkan hasilnya untuk tes yang sukses juga, kita perlu menggunakan option.
Optionnya simple. Misal ini saya clear. Ups, salah. Ini clear. Ini nama tesnya itu oh ya, ini tesnya untuk tes option tes binary ya, optionnya. Di sini show output. Output. Nah, di sini akan kelihatan untuk yang sukses juga kita itu bisa tampilkan pesannya di sini. Ini hanya sedikit option apa ya, bantuan dari option aja sih terkait dengan hal semacam ini. Lalu selanjutnya, misalkan kita punya program sudah gede nih dan kita jalankan tes, kan bakal lama nih, misalnya seperti itu. Padahal kita cuma mengubah satu atau beberapa bagian dari program kita, begitu kan? Nah, kita itu bisa kok menjalankan tes untuk bagian tertentu aja dari dari semua tes yang ada seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan di VS Code, oke, ini saya bersihin. Kalau kita perhatikan di bagian VS Code ini, ada pilihan run tes di tiap functionnya. Kalau teman-teman perhatiin, nah ini, oke, ini sebenarnya kalau saya tekan yang ini, maka dia hanya akan jalan di tes yang itu saja. Nah ini bantuan dari VS Code sih sebenarnya. Ya, ini sangat membantu semisal saya hanya mengubah bagian function test di sini, begitu ya udah saya tinggal running seperti ini. Tapi kalau misalnya nih saya punya beberapa function. Contoh deh contoh. Di sini mungkin saya buat enggak di sini, tapi di bawah sini. Di sini ini saya tutup dulu. Seperti biasa duplikat karena males ngetik. Oke. Di sini fn add to and to misalnya. Kemudian duplikat seperti biasa. Ini di sini, ini di sini. Oke, pindah ke bawah sedikit, pindah ke bawah sedikit. Oke, biar lebih rapi. Nah, seperti ini. Di sini assert equal seperti biasa. Lalu 4, kemudian add to, isinya 2. Kan seperti ini. Kemudian ini duplikat lagi. Di sini 5, kemudian di sini 3, dan yang terakhir, oh ya ini enter dulu. Oke. Kemudian ini pindah ke sini. Di sini adalah 100, lalu di sini 102. Kan seperti ini. Ini kan, ups, kepencet lagi. Ini kan akan jalan paralel ya, secara semuanya. Secara menyeluruh nih. Oh ya maaf, ini belum dirubah. Di sini harusnya 3 and 2, dan yang terakhir itu di sini 100 seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan jalan secara paralel nih. Kita mau menjalankan salah satunya aja misalnya. Jadi cukup tambahkan nama fungsi tesnya aja gitu. Kan kalau pakai VS Code ya gampang, tinggal klik di sini gitu kan. Tapi kalaupun kita nggak pakai VS Code begitu, optionnya gimana? Kita pakai option si cargo test gitu. Jadi optionnya begini, cargo test, kemudian nama function testnya, semisal 100, yang ini ya, yang paling akhir ya, 100 seperti ini. Nah, dia akan jalan. Jadi sama sih ketika mengklik ini, sama aja sih dengan yang perintah yang ini. Oke? Jadi dari output yang ini, kalau teman-teman perhatiin output yang saya running ini, akan kelihatan 2 filter out. Oke? Di sini 2 filter out yang mendadakan masih ada tes lainnya yang tersisa tidak dijalankan seperti itu. Terus juga dengan cara ini itu kita nggak bisa menjalankan secara multiple ya. Jadi misalnya ada 100, kemudian 1000, bla 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 begitu. Ada banyak, itu nggak bisa. Kalaupun kita mau menjalankan secara multiple, beda lagi caranya gitu. Caranya dengan pencocokan nama fungsi tesnya. Contoh kita mau menjalankan tes untuk fungsi add to and to dan add 3 and 2, yang 2 ini. Perintahnya simple. Kita cukup pakai cargo test, kemudian namanya pakai add. Nah, kenapa modelnya pakai begini begitu kan, pakai add. Perintah ini itu akan menjalankan semua tes yang ada add gini untuk nama fungsi tesnya. Jadi sini kan ada 2 nih. Add yang pertama di sini, kemudian yang di sini ada 2 doang kan. 100 kan enggak nih. Jadi dia menjalankan nih 2 di sini. Seperti itu. Oke? Kemudian misalkan kita nggak pengen menjalankan tes untuk fungsi tertentu. Gampangnya kita bisa menggunakan atribut ignore.
di sini. Contoh 100. Kita pakai ignore seperti ini. Oke. Kemudian saya clear, saya cargo test. Nah, di sini kelihatan nih ignore di sini. Oke. Ini paling gampangnya sih seperti itu. Jadi kita cukup menambahkan atribut aja. Misalnya gitu, kalau ada tes yang gagal atau udah ini ntar aja diperbaiki gitu kan, di ignore aja dulu sementara. Misalnya di sini kita sangat terbantu sih kalau ada kondisi-kondisi semacam itu. Baik. Oh ya, sebaliknya satu lagi sebaliknya, kalau kita pengen jalanin tes untuk fungsi yang di ignore begitu, bisa kok, bisa. Itu pakai option test binary. Jadi di sini jadinya ignored. Oke, nah di sini 100 ya. Jadi udah cocok nih. Nah, seperti ini bentuknya. Oke. Kemudian yang terakhir ini kita akan lihat bagian integration test. Di video sebelumnya kan unit test itu diletakkan dalam src directory begitu ya. Dan kemudian kita buatkan fungsi tesnya untuk tiap file yang dites dengan menggunakan test modul. Sekarang kalau untuk integration test, posisinya di luar dari library kita. Jadi hanya untuk item dari library yang public, kita buat public begitu maksudnya. Juga letaknya itu bukan lagi di src, tetapi di test directory. Jadi cargo itu secara otomatis akan tahu terkait dengan integration test, filenya ada di dalam test directory. Jadi kita buat directory test dulu ya. Posisinya itu, oh ya ini lib unit test ini yang di video sebelumnya ya kodenya. Ini saya pisahkan aja biar gampang. Oke, kita buat di sini foldernya itu namanya test pakai S belakangnya. Jadi sejajar dengan src ya. Lalu kita buat file, misal contohnya integration test. Oh ini typo. Integration test.rs. Seperti ini. Dan isinya itu mungkin pakai gini deh. Rust test. Kemudian sini test, lalu fn it add to assert equal, kemudian mungkin 4 rust test, kita sudah punya add to, lalu begini. Nah, seperti ini. Oke, ini nggak error. Kita coba lihat di sini. Kita gunakan use rust test karena setiap file di dalam test directory adalah crate yang terpisah. Makanya kita perlu masukin tuh si library rust test ini. Oke, ini nih rust test. Oke. Terus juga kita udah nggak perlu lagi kasih anotasi CFG test itu loh, kalau teman-teman masih ingat yang mana ya. Nah ini kita udah nggak perlu lagi, karena si cargo itu ada perlakuan khusus gitu terkait dengan integration test ini, dan kita pun bisa langsung menjalankan perintah cargo test. Misal, ini saya clear, cargo test. Nah di sini akan kelihatan nih, mana dia. Nah ini, bisa kan? Karena ini langsung running. Dan juga integration test itu berjalan diawali dengan ini ya, target, debug, devs, kemudian integration test, nama filenya ini, kemudian ada hash-nya. Nah, hash yang dihasilkan ini akan berbeda ya dengan yang punya kalian mungkin nanti jalankan itu berbeda. Terus juga integration test filenya, integration test file itu sectionnya masing-masing, begitu maksud saya. Jadi kalau ada beberapa file dalam test directory, maka akan dijalankan masing-masing gitu. Kalau ini kan saya bikin satu nih, jadi kalau ada dua ya udah dia masing-masing dijalankan. Contoh di sini seperti itu. Kemudian juga kita masih bisa menjalankan tes yang spesifik terhadap integration test. Misalnya kita mau menjalankan integration test yang spesifik, kita cukup berikan nama filenya aja begitu. Contoh, saya clear cargo test, kemudian test integration test seperti ini. Nah, ini dia hanya menjalankan file integration test yang ini. Oke? Lalu kita coba lihat submodel pada integration test. Setiap file di dalam test directory itu kan dikompil menjadi crate yang terpisah tuh masing-masing gitu. Kita bisa loh memanfaatkan ini untuk membuat pengelompokan atau grouping test function. Misal, kita akan buat di sini directory baru namanya common begini, kemudian maaf, ada file juga yang kita buat namanya mod.rs. Kalau teman-teman masih ingat bagian modul ya. Kemudian isinya kita kasih simple aja, mungkin public fn setup misalnya. Gini, kemudian gini deh,
do something else here misalnya. Terus kita ini deh kasih perintilan aja. Di sini run setup in mode.rs file. Seperti ini deh, simpel aja. Kemudian kita bisa gunain nih sebagai modul untuk dites dari berbagai integration test file. Contohnya kita buka integration test.rs ini tadi, lalu kita masukin mode command, oke? Dan kemudian kita panggil nih command setup seperti ini kan. Kita buat seperti ini, simple banget. Kemudian kita running begini aja deh. Nah, ini kan simple nih, atau ini kebanyakan, mungkin ini aja. Ini kan kelihatan nih running sukses begitu ya, nggak ada yang error gitu kan. Tapi misalnya sebentar, ini di ignore deh biar enak kelihatan. Oke, ini saya clear lagi, saya running test. Oke, ini udah di ignore. Nah, ini tesnya, integration testnya, tapi yang ini tadi kan nggak kelihatan nih print line ya, karena kan kita belum pakai option tadi itu loh, show output seperti ini. Nah, ini kelihatan dia running run setup function in modular as file. Oke, jadi inilah salah satu contoh sederhana penggunaan integration test seperti itu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan bentuk semacam ini dan juga bahkan membuat modul juga seperti yang di sini ada simple banget functionnya. Nah, itu bisa langsung teman-teman masukin dan panggil aja di test functionnya seperti itu. Jadi cukup berbeda dengan unit test yang memang harus banget di src file, tapi kalau integration test itu dia udah kaitannya dengan public function yang mau kita tes juga seperti itu. Misalnya di sini setup function seperti itu. Ditanya nanti mungkin kalau ingin teman-teman lebih dalam lagi seperti apa cara membuatnya dan contoh lainnya, itu bisa teman-teman cek di bagian dokumentasinya. Oke, mungkin itu dulu ya terkait dengan integration test. Jadi bagian atau chapter terkait dengan tes di pemrograman ROS sudah cukup sampai di sini. Kita nggak perlu terlalu jauh, itu bisa teman-teman dalami sendiri nantinya. Kita di video selanjutnya langsung ke chapter selanjutnya saja. Oke, baiklah, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.